Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Safitri, berasal dari kelas B3 Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan obat. Jadi, kita akan membahas tentang pertama rancangan obat rasional, kemudian pengembangan senyawa penuntun, yang ketiga adalah proses pengembangan obat secara konvensional. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian pengembangan obat, ya, di mana pengembangan obat adalah proses membawa obat farmasi baru ke pasar begitu senyawa telah diidentifikasi melalui proses penemuan obat. Ini termasuk penelitian praklinis tentang mikroorganisme dan hewan, pengarsipan untuk status pengaturan, seperti melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk penyelidikan obat baru mungkin termaksud langka dan mendapatkan persetujuan pengaturan dengan aplikasi obat baru untuk memasarkan obat. Kemudian masuk pada rancangan obat rasional. Rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara tidak logis dan dapat dikabarkan secara teoritis. Pada kenyataannya tidak mungkin membuat suatu rancangan obat dan logika dan teoritis karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan selektivitas obat. Meskipun demikian, hal ini semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir ini dan dengan berkembangnya teknologi komputer. Rancangan obat rasional mempunyai prospek yang cerah dalam proses penemuan obat baru pada masa mendatang. Dikutip pada Korol Kavas 1988. Kemudian masuk pada senyawa penuntun. Senyawa penuntun merupakan senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Senyawa penuntun adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologi seperti aksi terapik, aksi toksis, regulasi fisiologis, hormon dan feromon, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Senyawa penuntun dikembangkan lebih lanjut melalui modifikasi molekul sehingga didapatkan turunan senyawa dengan aktivitas yang diinginkan. Senyawa penuntun bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba, dan atau hasil sintesis. Penemuan obat baru dari senyawa produk alam pada umumnya dilakukan dengan penapisan bahan alam, ekstraksi, isolasi, dan pemurnian senyawa yang terkandung. Menemukan struktur kimianya, kemudian dilakukan pengujian. Nah, masuk pada uji in vitro dan in vivo. Uji pertama dan utama suatu senyawa bisa dianggap sebagai obat adalah uji farmakodinamis praklinis baik in vitro maupun in vivo. Dimaksud uji in vitro adalah uji pada mikroba jika antibiotik pada sel kanker dari hewan untuk obat anti kanker. Bisa dibaca selanjutnya. Sedangkan uji in vivo digunakan hewan utuh dan sangat banyak jenis obatnya, misalnya yang harus dilakukan kontrol terhadap jalur spesies, jenis kelamin, umur, berat badan mempengaruhi dosis, dan harus dilakukan minimal 2 spesies, yakni roden dan non-roden. Alasannya karena sistem fisiologi dan patofisiologi pada manusia merupakan perpaduan antara roden dan non-roden. Kemudian lanjut, contoh senyawa alam yang dikembangkan dan dapat dimanfaatkan sebagai obat. Seperti yang dilihat, senyawa alam kurkumarin yang dikembangkan menjadi warfarin sehingga dapat dimanfaatkan sebagai antikoagulan. Kokain, senyawa yang terdapat dalam daun koka, dikembangkan menjadi prokain, berfungsi sebagai anestetika lokal, turunan asam para amino benzoat. Kemudian masuk pada proses pengembangan obat adalah sebagai berikut. Pertama, penemuan dan pengembangan. Sintesis dan screening molekul merupakan tahapan awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Pada tahap ini berbagai molekul atau senyawa berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi atau bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian obat biasanya ditargetkan untuk suatu daerah terapeutik yang khas, potensi relatif pada produk saingan, dan bentuk sediaan untuk manusia bisa diketahui serupa dengan hal tersebut. Ahli kimia medisinal mungkin mendalami kelemahan molekul tersebut sebagai hasil usaha untuk mensintesis senyawa tersebut. Nah, kemudian masuk pada uji praklinik. Setelah disintesis suatu senyawa melalui proses
Screening yang melibatkan pengujian awal obat pada sejumlah hewan kecil dari jenis yang berbeda, biasanya 3 hewan, ditambah uji mikrobiologi untuk menemukan adanya efek senyawa kimia yang menguntungkan. Meskipun ada faktor laki atau kebetulan dalam upaya ini, umumnya pendekatannya cukup terkontrol berdasarkan struktur senyawa yang telah diketahui. Pada tahap ini seringkali dilakukan pengujian yang melibatkan teratogenitas, mutagenitas, dan karsinogenitas. Di samping pemeriksaan LD50, toksisitas akut dan kronik, penelitian toksisitas merupakan cara potensial untuk mengevaluasi toksisitas. Nah, kemudian masuk pada uji klinik. Setelah melewati uji praklinis, maka senyawa atau molekul kandida calon obat tersebut menjadi IND atau Investigational New Drugs atau obat baru dalam penelitian. Setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan tanaman pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia, atau dalam kurung uji klinik. Uji pada manusia, uji klinis pada manusia harus diteliti dulu kelayakannya oleh komite etik mengikuti deklarasi Helsinki. Uji klinik terdiri dari 4 fase, yaitu fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat. Nah, kemudian masuk pada review oleh Badan Regulator Keamanan. Keputusan untuk mengakui obat baru dilakukan oleh Badan Pengatur Nasional. Indonesia oleh BPOM, Amerika Serikat adalah FDA, Kanada Health Canada, Inggris oleh MHRA, negara-negara Eropa oleh EMEA, Australia oleh TGA. Untuk dapat dinilai oleh badan tersebut, industri pengusul harus menyerahkan data dokumen uji praklinis dan klinik yang sesuai dengan indikasi yang diajukan. Efikasi dan keamanannya harus sudah ditentukan dalam bentuk produknya, tablet, kapsul, dan lain-lain yang telah memenuhi persyaratan produk melalui kontrol kualitas. Kemudian masuk pada monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Setelah obat dipasarkan, masih dilakukan studi pasca pemasaran yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia, dan studi ini dilakukan dalam jangka panjang untuk melihat terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Setelah hasil studi 4 dievaluasi, masih memungkinkan obat ditarik dari perdagangan jika membahayakan. Salah satu contohnya suatu antihiperkolesterolemia yang dapat merusak ginjal, dan yang lainnya bisa dilihat pada slide. Itulah tadi hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa lagi.